Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris RM. Saya ingin berbagi melalui kesempatan ini. Saya ingin berbagi tentang bagaimana rasanya menjadi penyintas COVID-19. Pada bulan Maret tanggal 11 saya terdeteksi reaktif terhadap COVID-19 dan kemudian langsung melakukan swab PCR dan dinyatakan positif dengan CT 22,3. Saya termasuk OTG, orang tanpa gejala. Tidak ada satupun gejala dari COVID-19 yang saya rasakan. Mulai dari batuk, pilek, demam tinggi, panas badan meningkat, penciuman dan rasa terganggu, nafsu makan terganggu, sama sekali tidak ada. Saya mengambil hikmah dan hidayah dari kehendak Tuhan itu, gitu ya, bahwa pandemi ini berbeda-beda ketika terpapar terhadap seseorang, gitu. Tapi yang saya ingin bagikan kepada Anda bahwa adalah ketika kita menjadi korban atau victim yang terpapar COVID-19, satu yang mesti kita tanamkan dulu pada diri kita sendiri, bahwa satu, pemahamannya adalah bahwa COVID-19 tidak berbeda dengan pandemi-pandemi yang disebabkan oleh virus pada umumnya, seperti influenza dan lain sebagainya. Jadi artinya, jangankan di masa pandemi yang melanda dunia, gitu ya, di musim influenza aja kita sudah harus aware bahwa kita bisa saja terkena influenza. Begitu juga dalam COVID-19. Sehingga yang perlu kita tanamkan pada diri kita adalah bahwa jangan takut. Dan hal-hal semacam terpapar pandemi itu adalah hal yang wajar, terutama di saat pandemi melanda dunia. Yang perlu kita sikapi adalah bahwa cerdas berpikir, bukan takut. Bukan ketakutan-ketakutan yang beralasan, ya, yang banyak sekali saya baca di berbagai ungkapan-ungkapan dan penuturan-penuturan di berbagai sosial media, gitu. Buat saya pribadi adalah bahwa COVID-19 adalah peringatan Tuhan kepada kita, gitu, bahwa ketika Dia berkehendak, apapun bisa terjadi. Jadi yang saya ingin sampaikan pada Anda adalah yang utama, tidak ada hal lain yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menghadapi COVID-19. Saya lebih setuju memakai kata-kata menghadapi, bukan melawan, karena menghadapi itu sifatnya lebih strategis, sehingga kita bisa berpikir cerdas. Begitu kita terpapar, begitu kita tahu, langsung bertindaklah, mengisolasi diri, ya, menjaga kesehatan, dan jangan stres. Yang terutama itu jangan stres, karena ketika stres itu menurunkan imun tubuh. Yang kedua yang juga tidak kalah penting untuk diketahui, bahwa bedanya virus dengan bakteri itu bedanya banyak, gitu. Kalau bakteri bisa diobati, ada antibiotik, antiseptik, dan berbagai macam obat-obat antibakteri. Tapi virus hanya bisa dilawan oleh imunisasi yang sempurna dari badan kita. Jadi oleh karena itu, tidak ada cara lain untuk memperkuat imunisasi kita adalah dengan cara beristirahat, ya, mensuplai hidup dengan cara hidup yang baik dan sehat dan bersih, yang melalui prokes, misalnya memakai masker, mencuci tangan, menjaga kebersihan, dan yang juga yang utama adalah bahwa jangan lupa bahwa virus ini berpindah, gitu. Jadi andai kata Anda seperti saya menjadi seorang pengidap COVID-19 yang berstatus orang tanpa gejala, yang kita mesti pikirin bukan diri kita, tetapi adalah jangan sampai kita membahayakan orang lain. Berpikirlah bijak, jangan egois, jangan selfish, jangan sekedar memikir diri kita sendiri. Oh, kita sehat, kita nggak apa-apa. Saya selama OTG 1,5 bulan saya isolasi, dan saya berpikir, gitu, benar-benar terasa kalau dalam istilah milenialis itu adalah gabut, benar makan gaji buta banget, gitu, nggak ngapa-ngapain di rumah,
Tapi saya sadar, kalau saya bergerak, saya memaksa mobilitas, saya nenteng-nenteng virus dan membahayakan orang lain. Jadi kesadaran kita bersama adalah bahwa dalam menghadapi COVID-19 ini adalah kesadaran bahwa jangan pikirkan diri kita sendiri, tapi kita juga harus memikirkan untuk menyelamatkan banyak orang lain. Jadi sekali lagi, jaga protokol kesehatan Anda, tetap menggunakan masker, menjaga social distancing, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan agar kita senantiasa dilindungi, karena segala kehendak Tuhan ada sisi baiknya. COVID-19 ini pun juga adalah maksud Tuhan yang terbaik bagi kita untuk mulai menyadari bahwa hidup yang begitu indah ini perlu kita jaga. Jangan bertindak yang merusak alam, merusak ekosistem yang bisa menimbulkan munculnya virus-virus dan varian-varian baru. Sekali lagi, tetap semangat dan jangan berkecil hati. Semua penyakit bisa disembuhkan dan semua maksud Tuhan adalah baik. Saya Faris RM untuk YouTube Faris RM Publishing Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.